Film diawali dengan seorang pria bernama Uy Kang. Ia merupakan seorang mantan pembunuh bayaran profesional yang sudah pensiun karena mempunyai istri. Kemudian istrinya bilang kalau ia akan jalan-jalan keluar kota bersama temannya, dan Kang Uy disuruh istrinya untuk menjaga anak tiri dari temannya. Awalnya Kang Uy tidak setuju, tapi karena dipaksa sang istri akhirnya dia setuju. Kang segera mengantar istrinya dan temannya pergi ke bandara. Kemudian malamnya Kang langsung menjemput anak temannya yang bernama Yeonji, yang juga bersama temannya. Yeonji kemudian minta izin kalau dia akan menginap di rumah temannya. Kang mengizinkannya dan memberi Yeonji sejumlah uang dan menaruh sebuah pelacak di dompet untuk jaga-jaga. Saat jam 1 dini hari Kang tiba-tiba ditelepon oleh Yeonji kalau dia membutuhkan pertolongannya. Kang pun segera datang menolongnya. Tapi saat sampai rupa-rupanya Yeonji menipu Kang pun dan segera pulang. Ia sempat melihat Yeonji bersama beberapa pria. Kang awalnya tidak peduli, tapi karena ia adalah pria sejati dan bertanggung jawab, ia pun segera melacak keberadaan Yeonji dari pelacak yang sempat ditaruh dompet. Setelah menemukan lokasinya, ternyata Yeonji dan temannya sudah dibully oleh beberapa anak dari sekolah Yeonji. Geng tersebut diketuai oleh seseorang yang bernama Sung Yeon. Kang yang baru datang tiba-tiba langsung diserang. Salah satu murid menggunakan pisau, tapi Kang berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Murid lainnya langsung menyambangi secara bersamaan, tapi lagi-lagi Kang dapat mengalahkan mereka semua dengan mudah. Hingga Sung Yeon langsung menikam Kang. Kang terlihat tidak terasa apa-apa. Setelah ditikam, Non langsung memukul Sung Yeon. Kang pun akhirnya berhasil menyelamatkan Yeonji beserta temannya. Beberapa hari berlalu Kang Uy dan Yeonji sedang perjalanan pulang. Mereka berdua melewati tempat yang sama di mana Kang memukul murid yang membunuh Yeonji. Mereka berdua dihentikan oleh seorang detektif yang bernama Lee Yang Ho. Detektif bilang, kalau di tempat tersebut terjadi pembusukan yang menghilangkan nyawa murid-murid sebelumnya. Detektif menginterogasi Kang, apakah ia sering lewat jalan tersebut? Kang bilang kalau dia cukup sering, karena itu merupakan jalan pintas. Detektif kemudian membiarkan mereka berdua pergi. Keesokan harinya Detektif Lee datang ke rumah Kang. Detektif mencurigai Kang karena ia sempat lewat jalan tersebut dan juga melihat Yeonji yang dibonceng oleh seorang pria. Detektif Lee juga mencurigai Yeon Ji-Hoo. Ia murid yang sering dibully dan dikucilkan di sekolahnya, tapi karena kurangnya bukti Kang mengelak semua tuduhan tersebut dan detektif akhirnya pulang. Tak lama setelah detektif pulang, Yeonji ditelepon oleh Sung Yeon. Kang Uy langsung mengambil HP-nya. Ternyata yang membunuh murid-murid sebelumnya adalah Sung Yeon. Dan ia juga memiliki dompet milik Yeonji. Sung Yeon menyuruh Kang datang ke sebuah tempat, karena jika tidak maka pisau yang sempat dipegang olehnya saat melawan murid-murid akan diserahkan ke polisi, karena di pisau tersebut terdapat sidik jari milik Kang. Singkat cerita, Jung Yeon kemudian diikat dan diinterogasi. So Yeon bilang Yeonji akan dijual untuk dijadikan pelacur. Kang kemudian menanyakan tempat Yeonji saat ini, tapi Sung Yeon tidak menjawab yang membuat Kang kesal. Sung Yeon akhirnya bilang jika Yeonji ada di sebuah hotel. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Kang Uy meninggalkan dia yang masih terikat dengan keadaan kaki terluka. Tak lama setelah Kang pergi, Detektif Lee datang dan menemukan Sung Yeon sudah tewas karena kehabisan darah. Ite Kang yang sudah sampai di hotel segera menghabisi semua preman di sana. Dengan sangat mudah, Ite Kang dengan tatapan kosong dengan lihai akan sebuah kapak dan juga pisau seakan-akan dia kesurupan. Setelah menghabisi beberapa berandalan tersisa 3 orang, Kang mengancam 3 orang tersebut untuk bilang di mana lokasi Yeonji. Kedua orang dari sebelah kiri tidak menjawab dan langsung ditembak. Hingga orang ketiga akhirnya bilang jika ada seseorang yang tahu lokasinya. Tapi tiba ada orang terjatuh dari atas, yang dimana orang itulah yang tahu lokasi Yeonji. Kang tanpa ampun langsung menembak bocah yang memberinya informasi. Yuri kemudian datang dari dalam yang ternyata ialah yang membunuh informan tadi. Yuri memberitahu lokasi Yeonji yang ada di pelabuhan. Yuri pun langsung menyerang Kang karena Kang sudah mengganggu bisnisnya, yaitu menjual anak remaja Korea untuk dijadikan pelacur di Rusia. Itu Kang menghindar dan langsung masuk ke dalam. Di dalam Kang bertarung melawan Yuri untuk bisa kabur dari sana. Ia berusaha mengaitkan Yuri ke katrol hingga akhirnya Kang berhasil lompat yang membuat Yuri terlempar sampai pingsan. Tak lama setelah jatuh bangun sudah ditodong oleh detektif yang tiba-tiba ada di sana, tapi Kang dengan cepat mengambil pistolnya dan segera pergi ke pelabuhan dengan detektif yang tangannya diborgol. Sesampainya di pelabuhan, Kang melihat Yeonji di sebuah mobil dan langsung menabrak mobil tersebut sampai terguling. Kang masuk untuk menyelamatkan Yeonji dan juga menghabisi penjaga di dalam mobil.
Tak lama setelah Yunji selamat, tiba-tiba ada yang menabrak mobil, dan membuat mereka berdua terlempar. Dia tidak menyerah dan akan menabrak Kang, tapi Chung Bang malah menabrak mobil detektif yang membuat dirinya terluka. Kang kemudian menanyakan, siapa dalang perdagangan manusia yang melibatkan Yunji? Jung tidak mau menjawab dan memaki, hingga membuat Kang yang kesal, dan langsung menembak kepalanya. Polisi dari kejauhan sudah datang. Kang menemukan sebuah fakta dari HP miliknya jika detektif ini menerima sogokan dari dia, dan alasan detektif ada di hotel sebelumnya karena ia disuruh oleh dia untuk menghilangkan bukti, yaitu membakar mayat Sung Yeon. Kang menyuruh detektif untuk membereskan kekacauan yang dibuat olehnya, jika tidak ia akan memberikan bukti sogokan detektif ke polisian. Detektif pun akhirnya mau dan mengirim Yunji beserta Kang ke rumah sakit. Beberapa hari berlalu kondisi Yunji sudah membaik. Kang kemudian bertemu dengan detektif untuk mencari siapa dalang perdagangan manusia yang melibatkan Yunji. Tapi detektif ini tidak ingin memberitahu maupun mencari tahu, karena dalangnya terlibat dengan mafia Rusia. Tapi Kang tidak peduli dan tetap menyuruh untuk mencari tahu dalangnya. Dengan menjanjikan sejumlah uang yang sangat banyak, Kang kemudian pergi ke temannya untuk pesan senjata sniper dan juga peredam yang nantinya digunakan untuk membunuh para penjaga dari kejauhan. Singkat cerita tanpa berlama-lama Kang pun langsung segera pergi. Sesampainya di sana Kang langsung menghabisi para penjaga dan Hyunjo dengan sangat santai. Kang Uy kemudian menanyakan siapa dalang yang menculik Yunji. Jika tidak menjawab, Yang Jo akan dibunuh. Yongjo kemudian bilang jika Yunji sudah dipesan oleh seorang hakim yang sangat berpengaruh di Korea, yang biasanya hakim ini ada di sebuah villa untuk menikmati para gadis-gadis. Yang Jo Kemati juga bilang kalau ia berbisnis dengan mafia Rusia dengan cara pertukaran, yaitu gadis Rusia dikirim ke Korea dan sebaliknya. Yang ternyata Yuri ini adalah pengawal dari hakim tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut, Kang langsung membunuh Yongjo. Ia juga menelpon seorang cleaning service yang khusus untuk membersihkan mayat. Kang kemudian meminta bantuan ke cleaning service tersebut untuk membersihkan mayat di tempat hakim nantinya, dan menjanjikan dibayar 3 kali lipat. Keesokannya Kang pergi mengambil pesanan senjatanya, tapi ia kemudian ditelepon Yunji, jikalau teman Yunji sudah meninggal bunuh diri karena kondisi mentalnya yang hancur karena hampir diperkosa. Hal itu membuat Kang semakin geram, dan sangat ingin menghabisi dalang dari semua ini. Malamnya Kang sampai di tempat hakim, dan langsung membunuh para penjaga di sana dengan sniper. Tari Lisa Kang juga menghabisi para penjaga yang ada di dalam. Dia kemudian sadar kalau ada penyusup karena anak buahnya tidak dapat dihubungi. Yuri pun bertemu dengan Kang dan langsung baku tembak. Saat baku tembak ternyata detektif ada di sana. Bukannya untuk membantu, ia malah berkhianat kepada Kang karena hakim menjanjikan padanya untuk menghapus bukti sogokan yang diterima oleh detektif. Mau tidak mau Kang harus menyerah dan ia dipertemukan dengan hakim. Kang kemudian menyuruh detektif untuk menghabisi Kang. Saat menuju tempat eksekusi, detektif yang lengah langsung diserang oleh Kang. Belum sempat membunuhnya, Kang langsung diserang oleh para penjaga di sana. Tapi hal itu bukan masalah baginya, karena semua penjaga berhasil dikalahkan dengan mudah. Tak terkelikitri Kang kemudian membunuh para penjaga yang pingsan, dan ia juga membunuh sang detektif. Tak lama kemudian Yuri datang langsung menembaki Kang Bal. Sempat terjadi baku tembak di antara mereka berdua hingga akhirnya terjadi duel antar mantan pembunuh bayaran melawan Yuri, mantan anggota tentara khusus Rusia. Terjadi pertarungan sengit sampai akhirnya Kang berhasil melumpuhkan Yuri dengan memukul kepala Yuri dengan sebuah botol. Yuri yang kehabisan tenaga melihat pistol di dekatnya dan langsung mengambilnya. Namun sayangnya salah mengambil pistol yang pelurunya sudah habis. Kang kemudian langsung menghajar Yuri dan segera mengambil pistol yang masih ada pelurunya. Dan akhirnya, Kang berhasil membunuh Yuri dengan ditembak berulang kali. Setelah menghabisi Yuri, Kang Uy datang ke hakim untuk mencari informasi siapa dalangnya. Hakim yang ketakutan akhirnya memberitahu jika dalang dari perdagangan manusia ini ialah Ibu Tiri Yonji sendiri yang mempunyai julukan Ibu Babi. Hakim kemudian memohon untuk tidak dibunuh dan akan membebaskan Kang dari kekacauan ini dan akan membantu Kang dalam kasus apapun ke depannya. Tapi Kang tidak peduli dan langsung membunuh hakim dengan tersenyum. Kemudian scene berganti ke Ibu Tiri Yonji yang pergi ke mobil, yang ternyata di belakangnya sudah ada Kang menunggu. Kang marah karena Ibu Tiri melibatkan istrinya. Ibu Tiri Yonji bilang jika ia mendekati istrinya karena ia menyukai Kang yang kaya raya dan mempunyai banyak rumah. Ibu Tiri juga rela menjual Yonji untuk mendapatkan uang yang banyak.
Kang menyuruh Ibu Tiri pergi ke pinggiran kota. Sesampainya di sana Kang Uy bilang jika ia akan merawat Yunji sampai dewasa, dan Kang langsung membunuh Ibu Tiri. Terlihat di belakang tukang cleaning service sudah ready untuk membersihkan jasad Ibu Tiri. Di akhir film, kita diperlihatkan Kang yang bertemu istrinya di sebuah pantai dan juga ada Yunji di sana. Dan film pun berakhir.